warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita masuk ke materi tentang koefisien binomial ya. Jadi koefisien binomial ini termasuk ke dalam teknik-teknik dalam perhitungan. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, saya punya gambar segitiga Pascal di sini ya. Mungkin Anda mengenal segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu nanti ada kaitannya dengan koefisien binomial ya. Nah, ini Blaise Pascal, dia yang menyusun koefisien binomial gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan si Pascal menguraikannya pada abad ke-17 ya. Sebenarnya sudah ada yang mengkaji tentang segitiga Pascal. Jadi contohnya di sini ada kita kenal dengan segitiga Pascal Al-Karaji. Kemudian ada juga segitiga Pascal yang Hui. Untuk yang Al-Karaji yang diperhatikan ini disusun berdasarkan kolom gitu ya. Di kolom 1, kolom 2, 3 dan seterusnya. Kolom satunya berisi angka 1, 1, kemudian kolom 2-nya itu 1, 2, 1, dan kolom ketiganya adalah 1, 3, 3, 1 dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan ini sebenarnya sama dengan segitiga Pascal yang biasa kita kenal ya, cuman dituliskannya dia seperti ini. Nah, kalau di sini kan tadi gambarkannya seperti ini gitu ya, benar-benar bentuknya segitiga. Kemudian ada juga segitiga Pascal yang Hui. Nah, di sini kalau Anda lihat ada simbol-simbol sini ya, ya mungkin ini angka-angka juga ya. Ini kan 1, ini 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya memang sudah seperti segitiga Pascal gitu ya. Nah, kemudian koefisien binomial kita masuk ke definisinya di sini ya. Jadi kalau saya punya bentuk seperti ini, A tambah B pangkat N, selanjutnya kalau saya ilustrasikan ya, kalau N-nya saya ganti dengan 3, maka A tambah B pangkat 3 ini akan sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat kali B ditambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Sebenarnya kan kalau saya menuliskan A tambah B pangkat 3 ini, saya bisa menuliskan perkalian dari A tambah B gitu ya, dikalikan A tambah B, dikalikan A tambah B. Nah, kemudian di sini artinya kalau kita menjabarkan A tambah B pangkat 3, kita kan merupakan perkalian 3 faktor A tambah B, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian di sini kita memilih baik A maupun B dari masing-masing ketiga faktor. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut dikalikan bersama-sama. Jadi artinya kan kalau Anda punya seperti ini, Anda mengalihkan gitu ya. Awal gini A kali A kali B, B kali A, B kali B, baru dikalikan dengan yang sebelahnya sini, sebelah kanan. Nah, kemudian hasilnya kan Anda kelompokkan gitu ya. Nah, di sini kalau saya tuliskan, jadi hasil dari kita tadi mengalihkan faktor-faktor tersebut gitu ya, maka akan kita peroleh di sini hasilnya adalah yang ini ya. Jadi AAA, AAB, ABA, dan seterusnya. Atau kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Jadi A pangkat 3, A kuadrat B, gitu ya, dan seterusnya. Ini kan A kuadrat B, B-nya pangkat 1 gitu ya. Yang ini A kuadrat B-nya, oh ini sama nih, ada yang salah nih. Ini sama ya, mungkin ada yang kurang nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, satu lagi berarti apa nih? Kan oh sorry ya benar, ini harusnya akuariumnya memang ada ini ya. Nanti kan ada 3, sorry ini benar. Jadi kalau dijabarkan nanti jadi seperti ini disederhanakan, nanti hasilnya kan jadi ini ya. A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah dari sini nanti kalau Anda perhatikan koefisien-koefisien dari yang suku yang terakhir ini, kan saya bisa tuliskan ini 1 dikalikan A pangkat 3 gitu ya, ditambahkan 3A kuadrat B, ditambahkan 3AB kuadrat,
ditambahkan 1 kali B pangkat 3. Nah, kalau Anda perhatikan di sini berarti ini kan koefisien-koefisiennya gitu ya. Ini 1, 3, 3, 1. Kemudian kalau saya mengenumerasikan gitu ya, dari yang tadi kita punya A tambah B, ini kan pangkat N, ini kalau N-nya sama dengan 0, maka saya dapatkan yang ini ya, A tambah B pangkat 0 sama dengan 1. Kalau N-nya 1, maka saya dapatkan A tambah B, kalau N-nya 2, jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, sekarang di sini Anda yang disuruh memperhatikan adalah koefisien-koefisiennya gitu ya. Ini saya tuliskan, ini depannya saya kasih angka 1, sama yang belakangnya. Jadi di sini kalau kita menginikan, Anda perhatikan ini koefisien-koefisiennya. Nah, koefisien-koefisien ini kalau kita perhatikan, seperti kayak tadi ya, saya bilang membentuk dia segitiga Pascal kan ya. Jadi ini kan 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Nah, sekarang adakah hubungannya dengan kombinasi? Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya yang 3 gitu ya, yang 3 ini. 1 ini bisa saya tulis jadi apa sebagai kombinasi gitu ya. 3 itu juga saya bisa tuliskan kombinasi apa gitu ya dari N, karena kita kan bergantung oleh N di sini ya. Jadi kita akan merumuskan kira-kira angka-angka ini adalah kombinasi berapa. Nah, kalau Anda perhatikan, nah di sini saya punya suatu teorema. Jadi kan artinya di sini ya, kalau yang 1 itu kan satu itu bisa saja dia, kalau ini kan N-nya 3 ya. Saya bisa 3, 0 gitu ya. Atau 3, 3 gitu ya, bernilai 1 kan ya. Jadi 0 faktorial itu adalah 1 ya. Nah, kemudian ada angka yang 3. 3 ini berarti saya bisa tuliskan adalah kombinasi 31 atau bisa juga kombinasi 32 gitu ya. Kemudian yang satu di sini yang terakhir, satu ini bisa, nah tadi seperti tadi 30, kombinasi 30 atau kombinasi 33. Nah, dari sini kita bisa menginikan ya, mengurutkan gitu ya. Jadi sini kita bisa mengurutkan, di sini artinya saya punya, jadi angka 1 ini kalau saya tuliskan dalam bentuk kombinasi, jadi seperti ini ya, kombinasi 30, kemudian 3-nya adalah kombinasi 31, kemudian 3-nya lagi di sini kombinasi 32, dan yang terakhir 1 itu adalah kombinasi 33. Jadi kita lihat di sini yang menyatakan N-nya yang atas, yang bawahnya itu adalah nanti yang bergeraknya gitu ya, K-nya gitu ya, saya bisa menginikan sebagai K. Oke, saya lanjutkan. Berarti di sini kita bisa menuliskan suatu rumusan dari teorema binomial di sini, gitu ya. Jadi kalau saya punya X tambah Y pangkat N, itu akan sama dengan kombinasi, pertama kita mulai kan ya, kombinasi N0 dikalikan X pangkat N ditambah kombinasi N1, X pangkat N-1, Y, dan yang terakhir sampai gitu ya, dijumlahkan sampai nanti kombinasi NN kali Y pangkat N. Nah, kalau kita rumuskan, tuliskan dalam bentuk notasi sigma, saya tulis sebagai berikut ini, gitu ya. Jadi, ini X tambah Y pangkat N, itu akan sama dengan sigma kombinasi NK, K-nya dari 0 sampai N, kemudian dikalikan X pangkat N min K, dikalikan Y pangkat K. Atau ini cuma sama saja, ini cuma penulisan kombinasinya saja ya. Jadi terkadang saya menggunakan yang ini,
atau menggunakan yang seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh di sini. Nah, kita disuruh menjabarkan 3x min 2 pangkat 3. Nah, di sini kalau kita menggunakan tadi ya, binomial, jadi ini akan sama dengan, saya bisa tuliskan sigma K dari 0 sampai 3, karena N-nya 3 ya, kombinasi 3K, kemudian ini saya nulis gini ya, 3X pangkatnya 3 min K dikalikan min 2 pangkat K. Ini kalau Anda jabarkan, nanti kalau Anda jalankan gitu ya, ini akan sama dengan Anda mulai kombinasi 3, 0, sininya 3X pangkat 3, kan 3 min 0 ya, terus min 2 pangkat 0 ditambahkan kombinasi 31, 3X pangkat 2, karena 3 min 1 gitu, saya langsung di sini, min 2 pangkat 2 ditambahkan 3X kali min 2 pangkat 1 ditambah ada yang salah ya, kalau ini 1 3, 2, ini 1, oh ini salah, ini bukan 2 ya, ini 1 harusnya, min 2 pangkat 1, yang ini ininya 2. Kemudian ditambahkan kan 0, ini 1, ini yang kurang lagi. Kombinasi 32 sampai ditambahkan lagi kombinasi 33, 3x pangkat 0 min 2 pangkat 3 gitu ya. Nanti Anda bisa hitung ini hasilnya gitu ya. Anda tinggal mengalihkan, terus Anda ini dijumlahkan. Nanti Anda dapatkan bentuknya. Oke, kemudian yang nomor 2, kita disuruh menentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X min Y pangkat 7. Nah, di sini karena tadi kita mulainya K dari 0, itu ya, tadi kan kalau rumusan dari koefisien binomial tuh K-nya mulai dari 0. Jadi suku pertama itu adalah pada saat K sama dengan 0. Sehingga kalau ditanyakan tentukan suku keempat, berarti ini adalah pada saat K-nya sama dengan 3 gitu ya. Pada saat K-nya sama dengan 3, di sini K-nya sama dengan 3, maka saya peroleh berarti kan kombinasi 7, 3, kemudian nggak kelihatan ya. Sorry. Kombinasi 73 dikalikan X pangkat 7 min 3 gitu ya. Kemudian min Y pangkat 3. Jadi di sini hasilnya adalah, nanti Anda bisa hitung ya, kombinasi 73, berarti ini kombinasi 73, ini X pangkat 4, karena ini negatif ya, negatif dipangkatkan yang bilangan ganjil kan hasilnya negatif ya, artinya minnya di luar sini ya, min Y pangkat 3. Jadi hasilnya adalah, ini adalah suku keempatnya. Nah, kemudian yang ketiga, di sini kita disuruh menentukan koefisien dari A pangkat 5, B pangkat 8 dalam penjabaran A tambah B pangkat 13. Nah, kalau dikatakan koefisien, berarti kan kalau saya punya yang tadi rumusan binomial, sorry,
Nah, binomial tuh berarti yang dikatakan koefisien tuh berarti yang ini ya, yang kombinasi N, K. Kemudian mungkin saja nanti yang ada yang sama kalau ada misalnya, kalau ini kan X ya, tapi kalau misalnya X-nya itu adalah memuat suatu koefisien misalnya 2X, maka tentu yang duanya bisa kita kedepankan gitu ya. Nah, di sini karena yang nomor 3 ini, nah ini enggak ada, ini fungsinya masih A tambah B saja gitu ya, sehingga kalau ditanyakan tentukan koefisien dari A pangkat 5 B pangkat 8, berarti di sini adalah untuk K-nya sama dengan 8 gitu ya. Berarti koefisiennya itu adalah kombinasi 13, 8. Nah, ini merupakan koefisien dari A pangkat 5, B pangkat 8. Kemudian yang nomor 4, kita disuruh menggunakan teorema binomial untuk membuktikan bahwa jumlah dari koefisien-koefisien yang kita punya gitu ya, jumlah dari kombinasi N, K, ini hasilnya adalah 2 pangkat N. Jadi, itu saya pakai ini aja ya, jemput dulu ya. Tadi kita disuruh membuktikan bahwa sigma K dari 0 sampai ke N, kombinasi N, K, ini akan sama dengan 2 pangkat N, ya. Ini buktinya. Nah, ini kan kalau saya tuliskan lagi, gitu ya, kombinasi N, K, kalau K-nya kita jalan dari 0, berarti kan saya punya kombinasi N0 gitu ya, ditambah kombinasi N1 sampai Anda jumlahkan kombinasi N, K. Nah, kemudian di sini kita disuruh menggunakan tadi teorema binomial gitu ya. Nah, kita ingat lagi bahwa teorema binomial itu tadi bunyinya kalau saya punya gini, X tambah Y pangkat N, ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai N, kombinasi N, K, kemudian X pangkat N min K, dikalikan Y pangkat K, kan gini ya. Nah, tadi kita punya, kita disuruh menghitung yang jumlah ininya saja gitu ya. Nah, di sini kalau saya tuliskan, jadi sehingga di sini kalau saya punya tadi sigma K dari 0 sampai N, kombinasi N, K, ini ya. Kalau ini saya bisa tuliskan gini kan ya, sigma K dari 0 sampai N, kombinasi N, K dikali 1 dikali 1 gitu ya. Nah kan kalau saya kalikan 1 kan tetap ini hasilnya. Kemudian kenapa saya mengalihkan 1? Saya ingin mengaitkan dengan yang binomial ini rumusannya gitu ya. Jadi di sini 1 ini kalau yang binomial itu kan tadi X pangkat N min K, Y-nya juga pangkat K gitu ya. Maka di sini saya mengambil
Berarti mengambil, kalau X-nya saya ambil 1, Y-nya 1, atau bisa saya tulis gini ya. Saya juga bisa menuliskan, jadi 1 pangkat N min K dikalikan 1 pangkat K. Karena 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya kan juga 1 ya. Jadi ini biar kita bisa menggunakan koefisien binomial, maka saya menggunakan trik seperti ini. Nah, tadi katanya kalau sudah terlihat seperti ini gitu ya, kita lihat ini akan sama dengan X tambah Y pangkat N. Berarti dalam hal ini kalau saya mengambil X-nya 1, Y-nya 1, maka saya menuliskan ini akan sama dengan berarti 1 tambah 1 pangkat N, atau sama dengan 2 pangkat N. Nah, sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa, Ibu. Oke. Tadi soal yang berikutnya apa tadi ya? Sebentar, saya lihat dulu. Yang kelima ya, kita disuruh menghitung sebagai berikut. Jadi yang nomor 5 itu kita disuruh menghitung kombinasi min 1 ini pangkat ke N gitu ya, NN. Dan saya lihat lagi, ya. Nah, di sini berarti kalau Anda perhatikan ini kan selang-seling gitu ya. Jadi di sini atau saya bisa tuliskan ini kan ini ya, ini kali 1 kali 1 mungkin ini min, atau saya bisa tambah atau kita lihat gini, dia itu adalah pada, sorry saya hapus dulu. Jadi dia bernilai negatif kalau pada saat K-nya 0 gitu, K-nya 0, K-nya ganjil gitu ya. Jadi ini kalau saya kelompokkan kan gini ya. Saya ngelompokkan biar kelihatan dulu. Ini saya mengelompokkan, jadi ini min 1, ini kalau ini seperti ini ditambahkan min 1, N3, dan seterusnya gitu ya. Ini yang NN kalau N-nya ganjil, pangkat N. Nah, di sini berarti kalau saya tuliskan, saya bisa menuliskan ini akan sama dengan sigma K dari 0 sampai N, kemudian di sininya adalah kombinasi N, 0 gitu ya. Kok 0 K. N, K, kemudian di sini ada tadi kan K-nya ganjil. Kalau bilangan ganjil gitu ya, maka dia akan negatif. Jadi saya bisa menuliskan ini min 1 pangkat K ya. Kalau genap kan dia akan positif ya. Terus kemudian nah kan seperti ini ya. Ini bisa saya tulis jadi sigma K dari 0 sampai N, terus ini kombinasi N, K min 1 pangkat K dikalikan 1 pangkat N min K gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita mau balik ke tadi
menggunakan koefisien binomial, berarti di sini X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 1 gitu ya. Dengan mengambil X-nya 1, Y min 1, maka ini akan sama dengan binomial tadi 1 ditambahkan dengan min 1 pangkat N. Nah, dalam tanda kurung ini dia hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi ini 0 pangkat N sama dengan 0. Jadi artinya jumlah yang ini kalau saya jumlahkan, ini hasilnya adalah 0. Gitu ya. Kemudian yang satu lagi tadi. Nah, ini bentuknya adalah kalau saya seperti ini gitu ya. Kombinasi N0 ditambah 2 kali kombinasi N1 dan seterusnya. Maka di sini yang bagian kedua apa tadi? Lupa. N0 2 N-1. Jadi kalau saya punya ini N0 ditambah 2 N1 ditambah ini 4 N2 ditambah sampai tadi ini 2 pangkat N N K gitu ya. NN sorry. Sampai NN ya. Oke, 2 pangkat ya. Nah, di sini kalau Anda lihat berarti kan ada ini ya, ini 2, 4, terus 8, 16, dan seterusnya ini adalah merupakan 2 pangkat N ya. Jadi kalau saya tuliskan dalam notasi sigma, sigma K dari 0 sampai N, ini kombinasi NK, kemudian ada angka 2-nya di sini ya, 2 pangkatnya itu mengikuti dari yang ini ya, bawahnya ya. Jadi kan ini saya bisa tuliskan ini 2 pangkat 0 gitu kan ya. Nah, jadi ini 2 pangkat K. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita ingin menggunakan koefisien binomial, berarti kan harus ada X dan Y-nya gitu ya. Nah, di sini saya bisa tuliskan dengan menambahkan lagi seperti tadi. Berarti saya menambahkan atau mengalihkan 2 pangkat K dikalikan 1 kali pangkatnya N min K gitu ya. 1 dipangkatkan berapapun kan hasilnya 1. Sehingga kalau bentuk kode seperti ini kita bisa menggunakan koefisien binomial ya. Berarti dalam hal ini X-nya 1, Y-nya adalah 2. Jadi ini X-nya sama dengan 1. Ini tahu artinya kita pilih atau mengambil X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, sehingga kita bisa menuliskan sigma K dari 0, ini NK, 2 pangkat K kali 1 pangkat N min K, ini akan sama dengan berarti 1 ditambah 2, gitu ya, pangkat N. Jadi akan sama dengan 3 pangkat N. Nah, ini memudahkan kita gitu ya. Jadi kalau diberikan suatu seperti itu gitu ya, kita jangan menghitung satu-satu, misalnya kombinasi N0 berapa, kemudian ditambah 2 kali kombinasi N1. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi kan nanti akan membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Dengan menggunakan koefisien binomial, konsep ini, maka kita bisa tahu, oh hasilnya adalah 3 pangkat N, nanti tergantung dengan N-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya N-nya 1000 gitu ya, Anda tinggal ini kan saja tinggal hasilnya adalah 3 pangkat 1000 itu kalau dijumlahkan. Kemudian contoh yang ke-6 di sini. Tentukan koefisien dari X pangkat 54 pada penjabaran X min 1 per X pangkat 98. Nah, ini kan berarti kalau saya tuliskan, saya bisa nulis gini ya.
saya bisa X ini ditambahkan ini X min 1, ini pangkat 98. Nah, berarti kan saya punya seperti ini. Bentuknya sudah terlihat seperti binomial gitu ya. Jadi Anda bisa gunakan, berarti kan ini hasilnya kalau kita ini kan, saya bisa tulis sigma K dari 0 sampai 98 di sini, kemudian kombinasi 98K, kemudian dikalikan X pangkat 98 min K, kemudian dikalikan lagi X min 1 pangkat K. Nah, berarti di sini kan kalau saya jabarkan lagi, ini saya tulis gini ya. Sigma K dari 0 sampai 98, ini 98 K, X 98 min K, dikalikan X pangkat min K, gitu ya. Nah, berarti kalau kita yang dibutuhkan adalah koefisien dari X pangkat 54, berarti kan kita harus mencari K-nya berapa gitu ya. Nah, ini Anda ingat, oh ini kan saya bisa tuliskan, karena ini bilangan pokoknya sama-sama X, maka saya bisa tuliskan di sini adalah X pangkat 98 min 2K gitu ya. Nah, sekarang ditanyakan koefisien dari X sama dengan X pangkat 54. Berarti di sini kita buat persamaan gitu ya. X 98 min 2K ini akan sama dengan X pangkat 54. Nah, kita bisa gunakan konsep ini gitu ya, perhitungannya sama dengan 54. Berapa nih? 98 dikurangi 54, berarti 44 ya. 44 sama dengan 2K, maka kita peroleh di sini K-nya sama dengan 22 ya. Ya, K-nya sama dengan 22. Artinya ditanyakan koefisien. Nah, koefisien dari X pangkat 54 berarti kan pada saat K-nya sama dengan 22. Nah, koefisiennya di sini adalah berarti yang ini gitu ya, hanya kebetulan ini karena ini X-nya nggak ada koefisiennya ya. Kalau ada X yang buat koefisien ini, maka nanti Anda menambahkan gitu ya, dikalikan dengan yang koefisien dari X-nya ini. Jadi untuk yang soal ini nomor 6, jadi koefisiennya itu ini adalah kombinasi 98 22 gitu ya. Nah, ini. Kemudian ada yang dikatakan dengan identitas van der Monde di sini. Nah, ini juga nanti kita gunakan sebagai alat bantu gitu ya untuk menghitung koefisien atau penjumlahan koefisien di sini. Nah, di sini misalkan saya punya M, N, dan R bilangan bulat non negatif, R-nya di sini ada syaratnya tidak lebih besar dari M atau N. Permisi Ibu. Ya. Masuk Ibu. Ini slide-nya belum muncul di layar kami Ibu. Masih di Jamboard Ibu. Oh, sorry, tadi belum saya ini kan. Berarti tadi nggak tahu dong yang Baik saya Ibu, coret-coret terima ya. kasih Bu. Oke, berarti saya stop dulu ya. Ini saya stop.
Oke, berarti tadi saya nggak tahu ya saya ngomong apa ya. Perlu diulangi lagi nggak Iya, ini? Ibu. Perlu, Ibu. Ya, saya ulangi ya. Yang nomor 6 di sini. Kita kan ingin menentukan koefisien dari X pangkat 54 pada penjabaran X min 1 per X pangkat 98. Nah, di sini yang X min 1 per X min 8 saya tuliskan jadi seperti ini, gitu ya. Saya tuliskan X ditambah X pangkat min 1 pangkat 98. Ini kalau saya tuliskan dengan menggunakan koefisien binomial, berarti kan saya punya sigma K dari 0 sampai 98, kemudian kombinasi 98K dikalikan X pangkat 98 min K, gitu ya. Ini kan berdasarkan, dikalikan lagi, ini ke sini ya, tadi nggak cukup tempatnya. Dikalikan lagi X pangkat min 1 pangkat K. Nah, di sini kemudian saya menjabarkan, di sini kan X pangkat 98 min K dikali X pangkat min K yang di sini, maka saya bisa menuliskan menjadi seperti ini ya. Jadi X-nya pangkat 98 min 2K. Nah, artinya berarti di sini tadi kita disuruh menentukan X-nya X pangkat 54 gitu ya. Padahal kita sini punyanya kan menentukan koefisien X pangkat 54 kan bergantung oleh K-nya gitu ya. Nah, di sini berarti K-nya itu yang berapa gitu ya. Sehingga saya punya persamaan di sini tadi. Jadi X pangkat 98 min 2K itu sama dengan X pangkat 54. Nah, Anda jabarkan, nanti di sini Anda dapatkan K-nya adalah 22. Gitu. Nah, artinya, jadi untuk menentukan koefisien dari X pangkat 54 itu adalah pada saat K-nya sama dengan 22, sehingga untuk yang menjawab nomor 6 ini, berarti koefisiennya adalah kombinasi 98, 22, gitu ya. Nah, itu yang nomor 6. Kemudian di sini saya masuk ke identitas van der Monde. Misalkan saya punya M, N, dan R bilangan bulat non-negatif, R-nya tidak lebih besar dari M atau N, maka berlaku persamaan van der Monde itu artinya seperti ini. Jadi kombinasi M tambah N, R itu akan sama dengan sigma K dari 0 sampai R, kemudian perkalian kombinasi M, R, min K dengan kombinasi NK. Ya, jadi ini nanti kita bisa gunakan gitu ya untuk menghitung suatu misalkan diberikan contoh sebagai berikut ini. Jadi kita disuruh menghitung kombinasi N kali 0, kombinasi N0 dikalikan kombinasi N0 ditambahkan kombinasi N1 kalikan kombinasi N dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita disuruh menghitung berapa sih kalau ini gitu ya. Nah, Anda ingat lagi kalau saya punya kombinasi NK atau jangan NK deh ya. Misalnya saya punya ini kan ya kombinasi 10-3. Nah, kombinasi 10-3 ini akan sama dengan kombinasi 10-7 gitu ya. Ya. Atau secara umum saya bisa tuliskan berarti di sini kombinasi NK ini akan sama dengan kombinasi N min K gitu ya. Nah, artinya berarti sini saya menuliskan berarti kalau N0 ini akan yang satunya ini akan sama juga dengan N min 0 gitu ya. Ditambahkan atau jangan ke sini dulu. Jadi saya tulis ya ini
awalnya gini deh, ini kan sama dengan ini ya, ditambahkan N1, ini N1 itu berarti bisa N-1 gitu ya, kemudian ditambahkan N2 kalikan N-2 sampai yang terakhir saya punya NN. Nah, kombinasi NN itu sama dengan kombinasi N0 gitu ya. Nah, di sini berarti kan saya bisa tuliskan ini sama dengan kombinasi N0, ini kombinasi N-0 ditambahkan sampai yang terakhir itu adalah kombinasi NN dengan kombinasi N0 gitu ya. Atau ini N-N, ini saya tuliskan biar nolnya jadi N-N. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat sini sudah mirip ya bentuknya dengan yang ini Vandermonde, atau saya bisa tuliskan ini berarti kan sigma K dari 0 sampai N kombinasi NK dikalikan ini N min K gitu ya. Nah, sekarang ke sini lihatnya. Nah, berarti kalau Anda perhatikan udah mirip ya. Berarti di sini artinya apa? Kita mengambil R-nya ini sama dengan N, kemudian M-nya juga sama dengan N. Itu kan ya. Nah, sehingga menurut Vandermonde, sehingga kita peroleh hasilnya. Berarti ini katanya akan sama juga, sehingga diperoleh, saya tuliskan diperoleh, berarti ini adalah kombinasi M tambah N R. Nah, ini akan sama dengan kombinasi M-nya kita ganti dengan N, jadi N tambah N, R-nya kita juga ganti dengan N. Jadi hasilnya adalah, saya ke sini ya, sama dengan kombinasi 2N, N. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya gitu ya, dengan menggunakan identitas Vandermonde. Nah, kemudian di sini di samping menggunakan kombinasi, kita juga bisa menggunakan atau menentukan koefisien binomial dengan menggunakan segitiga Pascal gitu ya. Jadi ini berdasarkan kayak tadi ya. Jadi ini koefisiennya adalah ini berarti pada saat n-nya sama dengan 1. Ini n-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi ini 1, 2, 1. N-nya sama dengan 3 berarti 1, 3, 3, 1 dan seterusnya. Kemudian ini ada teorema atau kita sebut dengan identitas Pascal. Jadi kombinasi NK itu akan sama dengan kombinasi N-1K-1 ditambahkan kombinasi N-1K. Jadi artinya ya, 6 ini, jadi 6 ini adalah saya punya kombinasi 42 gitu ya. Nah, kombinasi 42 ini akan sama dengan yang ini, yang biru. Ini adalah kombinasi 31 ditambahkan kombinasi yang merah ini 32. Itu ya. Nah, jadi ini yang dikatakan rumus ini gitu ya, segitiga Pascal. Jadi kan 6 itu penjumlahan dari kombinasi yang sebelumnya pada baris yang sebelumnya gitu ya. Jadi kombinasi 42 sama dengan kombinasi 31 ditambahkan kombinasi 32. Kemudian, nah ini ada contoh. Yang pertama ya, contoh yang pertama di sini adalah nomor 1A. Kita disuruh menentukan koefisien binomial untuk suku-suku dari barisan yang ini ya, 1, 3, 6, 10. Nah,
artinya kan kita disuruh menentukan formula, berarti formula ini atau kalau dinyatakan dalam N tuh seperti apa gitu ya, atau dinyatakan dalam koefisien binomial tuh seperti apa. Nah sekarang untuk lebih mudahnya kita lihat pada segitiga Pascal. Jadi yang ini aja ya. Ini saya tambahkan dulu 1, 6, 15, 20, 15, 5, 1, 1, 7, 21, 35, 35, 2, oh ini yang salah ya, 6 ini harusnya, 21, 7, 1, dan seterusnya gitu ya. Tadi kita punya barisannya adalah berapa tadi? Lewat 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10, 15 ya, 21 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini dengan menggunakan segitiga Pascal sebagai bantu kita gitu ya. Ini kan ada 3, 6, 10, satunya ini ya, 1, 3, 6, 10, 15, 21 dan seterusnya. Nah, di sini satu ini merupakan kombinasi dari 2, 0 gitu ya. Karena dia ada di baris kedua, terus ininya 0. Kemudian 3 ini adalah kombinasi, dia baris ketiga berarti 3, 1. 6 ini ada di baris keempat, kemudian ininya 2 gitu ya. Kemudian 10 ini adalah baris kelima, pada ininya ketiga kolomnya. Terus 15 ini adalah kombinasi 6, 4 ya. Atau 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini 21 itu adalah pada baris ke-7, kolomnya ke-5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ke-5. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuk suatu pola ya. 20, 31, 42, 53, 75, 64, dan seterusnya. Berarti kalau kita menuliskan dalam bentuk formula gitu ya, berarti saya bisa tuliskan ini kombinasi, kalau ini mau N, bawahnya itu berarti kan berkurang 2 ya, berarti N-2. Tapi di sini N-nya tidak mulai dari 1 ya. Ini N-nya kita mulai dari 2, lebih besar sama dengan 2. Nah, sebenarnya kita bisa juga menuliskannya, apakah ada cara yang lain gitu ya. Ini kan angka 3 dan 6, 10 itu kan ada juga yang lain gitu ya. Jadi contohnya di sini kalau saya mengambilnya yang berbeda, di sini saya ngambil ada 1, sebentar, 1, 3, oh ini 1, 3, 6, 10, 15, 21 dan seterusnya gitu ya. Kalau saya ngambil yang hijau ini, jadi satunya ini saya bisa tulis jadi 2 ya, karena dia ada di baris kedua, kolom kedua. Kemudian angka 3-nya ini adalah baris ketiga, kolom kedua. Ya. Kemudian 6-nya itu adalah baris ketiga, kolomnya 2 juga. Kemudian 10 itu adalah ininya baris keempat, kolom kedua juga. 15 ini sama, ininya 5, terus ini 2 gitu ya. Dan seterusnya, 21 berarti ini 6, 2. Nah, kalau kita lihat berarti ini kalau yang dari hijau ini bawahnya sudah stabil ya, angkanya 2 semua. Tapi yang atasnya dia berbeda gitu ya. Berarti di sini saya bisa juga menuliskan, jadi yang formula dari 1, 3, 6, 10
1321 itu formulanya adalah berarti N2 gitu ya. Kombinasi N2, ini N-nya mulai dari 2 juga. Ya. Nah, jadi bisa seperti ini, ada dua cara gitu ya. Anda boleh yang ini yang hijau atau boleh yang warna merah. Kemudian untuk yang B dan C nanti Anda latihan gitu ya, sama yang nomor 2 ini juga Anda latihan. Sekarang saya lanjutkan, ini yang menarik dari segitiga Pascal gitu ya. Jadi dari segitiga Pascal itu kita bisa dapatkan suatu barisan Fibonacci. Contoh ini kan barisan Fibonacci itulah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya ya. Jadi 2 ini merupakan penjumlahan dari 2 bilangan yang sebelumnya gitu ya. Nah, kan 3 penjumlahan dari 1 dan 2, dan seterusnya. Nah, kita bisa dapatkan pada segitiga Pascal itu, kalau kita menjumlahkannya, menariknya seperti ini ya, seperti garis yang panah ini. Jadi kalau saya jumlahkan ini 1, 1, sini 1 dengan 1, 2, 1 dengan 2, 3, 1, 3, 1, 5, dan seterusnya gitu ya. Maka Anda bisa dapatkan barisan Fibonacci. Kemudian dari bilangan segitiga Pascal itu kita juga bisa aplikasikan untuk menghitung banyaknya lintasan terbuka jalannya benteng pada permainan catur. Jadi ini aplikasinya gitu ya. Ini kan kalau Anda perhatikan di sini saya punya segitiga Pascal, kemudian saya putar nih. Harusnya ini mutarnya agak lurus ya, harusnya ini ke sini begini. Jadi angkanya harusnya beginilah. Atau kalau diputar hasilnya ini harusnya, jadi kayak seperti ini. Nah, ini angka-angka ini menyatakan seperti yang tadi, banyaknya lintasan terbuka pada perjalanan benteng di permainan catur gitu ya. Nah, di sini bisa dirumuskan bahwa seperti ini. Jadi AIJ itu akan sama dengan A I, J-1 ditambahkan A I-1J. Kemudian diketahui A0J sama dengan 1 dan AI0 juga itu sama dengan 1. Jadi yang paling ujung-ujung gitu ya. Jadi pada kolom ke 0 sama baris ke 0, kolom ke 0 ini nilainya 1 semua. Yang tengah-tengahnya ini adalah menggunakan yang ini gitu rumusnya ya. Kemudian pada segitiga Pascal juga kita bisa mendapatkan suatu bilangan Lucas. Nah, Lucas ini mirip dengan bilangan Fibonacci, cuman penjumlahannya dia berbeda gitu ya. Ini menjumlahkannya seperti ini. Jadi ini barisannya adalah 1, 3, 4, 7, dan seterusnya. Ini juga merupakan, jadi angka 4 ini adalah penjumlahan dari 2 buah bilangan yang sebelumnya gitu ya. 7 adalah penjumlahan dari 3 dan 4 dan seterusnya. Tapi bilangan Lucas itu pada segitiga Pascal tekniknya seperti ini menjumlahkannya gitu ya. Jadi dapat 3. 1 itu adalah yang ini, terus 3. Jadi berdasarkan apa nih? Secara per baris gitu ya, menjumlahkannya adalah per baris. Kemudian kita masuk ke dalam koefisien binomial diperluas. Nah, ini nanti kita gunakan gitu ya untuk kalau tadi kan binomial itu kan bilangannya bulat ya, K-nya ya. Di sini kan kalau Anda lihat tadi ya, atau saya tulis di sini aja. K-nya itu kan kalau yang biasa tadi K-nya adalah bilangan bulat kan ya, dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini koefisien binomial diperluas itu adalah K-nya itu nanti ada suatu bilangan, oh ya, N-nya juga bilangan bulat kalau yang biasa ya. Nah, di sini kita menggunakan nanti N-nya, atau di sini makanya simbolnya U. U-nya itu adalah bilangan real, kemudian K-nya di sini yang bilangan bulat tak negatif tapi ya. Nah, maka koefisien binomial diperluas ini definisinya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kombinasi UK ini akan sama dengan U kali U min 1 dikalikan sampai ini U min K tambah 1 dibagi K faktorial gitu ya. Nah, ini kalau K-nya besar 0. Kalau K-nya sama dengan 0, dia bernilainya 1 gitu ya. Nah, jadi ada contoh, tentukan nilai dari min 2, 3.
Nah, di sini kan min 2, 3, U-nya min 2 ya. Berarti kalau saya tuliskan min 2, 3, ini berarti berdasarkan definisi, berarti kita mulai ya, min 2 dari U-nya, terus min 2 min 1, kita hitung per, ini K-nya K faktorial gitu ya. Nah, di sini kan U min K tambah 1, berarti kalau U-nya kita min 2, K-nya 3, terus ditambah 1, berarti kan min 2, min 2 ya, berarti sampai terakhir ujungnya adalah min 2. Berarti di sini min 2, min 2. Nah, berarti Anda bisa hitung nih, min 2 dikalikan min 3 dikalikan min 4 dibagi 3 faktorial itu 6 gitu ya. Nah, maka hasilnya ini kan bisa kita coret ya. Hasilnya adalah min 4. Jadi kombinasi min 2, 3 itu hasilnya adalah min 4. Jadi jangan salah, kok kombinasi hasilnya negatif gitu ya. Nah, ini karena kita menggunakan yang diperluas. Jadi seperti ini. Nanti kan kepake di materi teknik counting lanjut ini ya. Nanti akan kepake. Nah, untuk yang lainnya, ini nomor yang ini sama ini nanti latihan ya. Kita lanjutkan di latihan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Ibu. Ya, jika tidak ada, konferensi saya cukupkan dan lanjutkan dengan latihan di WA Group. Kemudian absennya Anda baru nanti saya buat ya ininya absennya. Satu lagi, minggu depan kita kuis ya, karena sudah masuk di minggu ke-7, minggu 8 kita udah UTS, jadi dipersiapkan kuisnya dari awal sampai materi yang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.